Ini namanya pertama dia misalnya dia tiba-tiba keliangan, matanya drop sebelah dia kata, terus habis itu mukanya menyon, gini. Matanya gini, terus terus ngomongnya udah begini, belok, tangannya nggak bisa diangkat. Biasanya satu kejadian satu sisi doang, sebelah doang, itu stroke. Nah itu bukannya ditusuk-tusuk, pernah dengar stroke ditusuk-tusuk, ditepok-tepok, diginiin. Ini nggak bisa diapa-apain kecuali bawa ke rumah sakit. Makanya penting kalau misalnya nemuin yang kayak begini, tiba-tiba hilang keseimbangan, matanya miring sebelah, apalagi apa? Terus habis itu tangannya gimana? Sebelah. Suaranya Udah. kayak gimana? Oke. Itu artinya stroke. Mukanya kayak gini nih, kurang lebih. Sebelah sini dia masih bisa angkat, sebelah sininya enggak. Jadi ini kejadiannya kayak begini. Ya, awalnya tadi ya biasa-biasa aja. Tiba-tiba tangannya lemas. Yang ini bisa diangkat, yang ini enggak. Mulutnya. Nah ini stroke. Nah, mulutnya, matanya. Ini diusahakan orangnya tidak tidur. Dijaga terus kesadarannya. Dijaga kesadarannya. Kenapa? Begitu dia nanti tidur, dia akan masuk ke dalam fase koma. Nah nanti bangunnya susah lagi. Nah ini harus masuk ke rumah sakit, kayak dimasukin ke tabung tuh, tahu? Iya. Yang masukin ke tabung itu namanya MRI. Di MRI supaya dicek tuh tersumbatnya di daerah mana di otaknya. Sejauh ini aman dulu? Aman. Ada pertanyaan dulu nggak? Ada nggak? Apa ya? Tanya dulu. Jawab dulu. Aman. Bahas dulu, Mas. Kalau misalnya kita langsung ketemu gitu, kita pergi ke rumah sakit. Nah, misalnya jedanya ada berapa? 6 jam. 6 jam. Itu masih bisa untuk kita paksa sadar ya. 6 jam harus segera masuk ke dalam tabung MRI-nya. Nah, maksudnya kalau misalnya kayak gitu, Langsung ke dia lagi berjuang untuk tidur gitu, yang kita lakuin cuma ajak ngomong, jaga kesadarannya sambil ke rumah sakit. Ya, maksudnya ada yang nggak boleh banget nggak, misalnya teriakin karena kan mungkin orang panik tuh. Ya pokoknya diguncang-guncang tuh nggak pokoknya boleh. dia ayo ngomong terus, aja kesadaran terus. Pelan aja tapi Ya, ayo ajak ngomong, ayo bangun, jangan tidur ya. Nah ini kejadian di Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier pasien di gym. Iya. Pas kejadian di gym itu dia kecapean, tapi untung kejadian di locker, terus ada dokter di sampingnya dia. Aman. Sampai waktu itu kan sempat dia pakai wheelchair. Iya. Nah itu karena kejadian itu. Kan saya pernah lihat kasus gini, jadi kayak dia pingsan, itu digambarin betul-betul kencang, itu sebenarnya nggak boleh kan? Enggak. Dia betul-betul digamparin banget. Ya makanya bingung. Kenapa digambarin yang ada? Justru pas bangun dia bengok. Nah, aku mau digambarin. Lu nolongin gua. Ya, antara panik atau apa Iya, gitu, bantuin itu. Biasa orang panik kan. Woi. Bercanda lu. Mana ada orang pingsan bercanda. Gitu kan. Nah, jadi ini stroke ya. Jadi kalau udah kayak begini langsung bawa ke rumah sakit. Nah, pas lagi jalan nih. Lagi jalan ya, RSPI kan ke sini. Misalnya lagi jalan tiba-tiba ada puskesmas. Ada puskesmas di samping, tapi rumah sakitnya sekilo lagi deh nyampe. Ini rumah sakit. Rumah sakit atau puskesmas? Rumah sakit. Mencelung apa? Rumah sakit. Dioleh dulu. Oh. Rumah sakit atau Puskesmas dulu. Kenapa? Harus distabilin dulu orangnya. Darahnya distabilin dulu, gitu normal, baru ke rumah sakit. Jangan akhirnya meninggalnya di jalan. Tiba-tiba pas lagi udah puskesmas, tiba-tiba macet di depan. Bingung dong. Di mobil udah panik, kendaraan panik. Makanya harus pergi ke fasilitas kesehatan terdekat. Ya, jadi kalau misalnya di rumah kalau rumah sakitnya 1 kilo masih bisa lah kalau mobil cepet kan ya. Tapi kalau misalnya 5 kilo macet gimana?
Dok, karena banyak orang Indonesia pergi ke rumah sakit itu ke rumah sakit yang biasa dia pergi. Iya. Iya, betul. Oh, rumah sakitku Karena biasanya ada di kekurangan. Premier Bintaro situ. Padahal rumah sakit Pondok Indahnya dilewatin. Harusnya ke Pondok Indah dulu. Oh. Baru stabil, udah stabil baru ke sana. Masalah biaya belakangan ya. Iya. Biasanya mikir biaya dulu nih berarti. Nah, kalau misalnya ada puskesmas dulu. Karena puskesmas itu di Indonesia itu semua sudah siap gawat darurat. Oh. Sekarang puskesmasnya bagus-bagus kok, nggak kayak dulu kok. Setelah zaman Pak SBY itu udah lumayan dirapiin. Hmm. Ya. Di sini puskesmas terdekat di mana? Ada tahu? Gimana Mas? Waduh, kurang. Sini di dekat belakang apa sih? Oh, Belok kiri yang ke arah apartemen yang mana ada? lebih jauh daripada Lebih jauh sih, dekat Oh, rumah iya, sakit. oke. Nah, sekarang berapa nomor telepon ambulan di Indonesia? Ayo. Bapak, ayo semua nih. Ayo. Hmm? Oke, 118 itu sebetulnya medical partner kita. Jadi, oke. Catat ya, Mbak. Siap. 119. Catat ya. Oh, Oh, satu. 119. Itu nomor telepon darurat ambulan. Yang gerak itu dari puskesmas. Bukan Oh. dari rumah sakit swasta. Jadi jangan mikirin biayanya berapa. Gratis. Jadi mau di Medan, mau di Surabaya, mau di Semarang, telepon 119. 119. Ya. Kalau Mbak bingung nih, telepon aduh rumah sakit Puri, rumah sakit Pondok Indah berapa nomor teleponnya atau biayanya berapa? Telepon 119. Itu karena dari dinas terdekat yang digerakin dari puskesmas. Terus, kalau misalnya polisi kebakaran, nomor teleponnya berapa? Yo. Nah, Kan ini security itu ada security mulai nih. 112. Oh. 112 itu kayak operator untuk semuanya. Tapi kalau misalnya khusus ambulan 119 itu negara udah disiapin. Jadi bukan kayak film 911 901 kayak di film-film enggak, ya. Tapi penting buat nyimpan rumah sakit swasta daerah sini. Polisi, polsek, kebakaran. Ya. Semuanya bisa. Nah, jadi kalau udah kejadian stroke kayak tadi, kejadiannya biasanya 3. Pembuluh darahnya kejepit atau pecah. Nah, kalau pecah kayak begini, ini mungkin 3%-an kesempatan hidupnya. Karena biasanya Kalau pecah ya. kalau udah pecah, karena ini udah biasanya udah pecah berarti ada pasti ada saraf yang rusak. Kalau saraf rusak berarti otaknya rusak. Nah, ini kan datang ke rumah, ya tergantung seberapa cepat datang ke rumah sakit, seberapa cepat tindakan otaknya dibuka untuk di sumpong. Jadi ini emang penyakit-penyakit yang memang kita sebut kayak apa? Sniper. Sniper kan diam-diam kan? Duar. Hop, bisa nyerang siapa aja. Aman ya? Itu tentang stroke. Yang terakhir itu apa ya? Poin kanan. Penyumbatan. Ini mini stroke. Nah, biasanya tuh orang sama-sama itu ya. dia pakai begini, Oh. ischemic. Nah, tapi mini stroke ini tuh lebih ringan ketimbang yang ini. Jadi kan kita lihat blockage-nya begini ya. Ya. Nah, blockage ini kalau tekanan darahnya terlalu kencang, pipa air kita kalau misalnya kesumbat sama sampah, lama-lama pipanya bisa apa? Jebol. Yes, Pecah. bisa pecah. Jadi artinya kotoran ini datangnya dari mana? Makanan. Makanan. Tuh, gaya hidup. Nah, makanya gaya hidup itu harus dijaga. Ya biasanya ya wis lah 0 sampai 20 tahun lupa lupaan. Nah, 20-30 mulai dijaga. Nah, biasanya resiko itu muncul di 40. Makan digorengnya jangan kebanyakan. Tuh, Pak. Minyak-minyak ya. Minyak-minyak terus habis itu masuk direbus ya. Jangan digoreng direbus ya. Bebek kan. Nah, sekarang kita ngomong jantung. Nah, ini ngomongin otak. Kalau kejadian ini di otak kita nggak bisa ngapa-ngapain. Coba bawa ke rumah sakit. Intinya itu aja. Ya. Tapi kita sekarang ngomong jantung. Nah, jantung ini kita bisa nolong. Yang nanti kita belajar neken-neken. Ya. Oke, ini jantung ada 2 nih resikonya. Jadi kita kalau di rumah sakit kita tanya orang ini kenapa meninggalnya? Oh, karena serangan jantung. Nggak selalu. Bisa berhubungan dengan listriknya. Jadi jantung kita itu hidup pakai listrik.
Kita tuh hidup pakai listrik ya. Tapi kalau misalnya listrik kita mati, kayak rumah nih tiba-tiba mati listriknya, lampunya hidup nggak? Nggak hidup, mati juga. Ya artinya kalau kita berbicara yang jantung ini, karena kelistrikannya mati, udah. Nah itu kita tolong. Jadi ini yang kita sebut meninggalnya henti jantung, henti nafas, atau kita nyebutnya kalau di bahasa Inggrisnya sudden cardiac arrest. Tiba-tiba aja, tiba-tiba arrest itu kan berhenti, tiba-tiba berhenti aja udah. Nah yang ini karena penyakit pembuluh darah, kolesterol. Nih orangnya akan merasa, aduh sakit nih, aduh mulai nggak enak nih, ya. Nah sama kan kayak tadi, ketika ini yang tiba-tiba tersumbat, jantungnya dapat supply nggak? Bisa berhenti nggak? Bisa berhenti. Jadi serangan jantung bisa menyebabkan ini, listrik jantung bisa menyebabkan ini. Tapi pertolongannya cuma satu kalau udah kayak begini, kencot. Ya, jadi kalau misalnya ada kejadian kayak gini, tiba-tiba ada kudubrak, jantungnya nggak berhenti, nafas. Kalau jantungnya berhenti, nafasnya berhenti nggak? Berhenti kan? Berarti henti jantung, henti nafas, langsung CPR, langsung BHD, RJP. Tapi kalau misalnya nih tiba-tiba orangnya mulai kayak sakit nih, saya ada tamu ya ke rumah sini, aduh, enak nih, mulai nafas, itu serangan jantung, langsung bawa ke rumah sakit. Oh itu langsung Bawa ke rumah sakit juga. Sebelum dia kolaps, mendingan dia kolaps di depan kita atau mendingan kolaps di rumah sakit? mendingan rumah sakit. Buru-buru ke rumah sakit. Nah langsung tanya, Pak ada obat jantung nggak? Ada obat jantungnya nggak? Nah kalau ada obat jantungnya langsung kasih itu di bawah lidah biasanya. Nah hati-hati, biasanya ada teman-teman kita yang bawa obat yang di bawah lidah itu. Kalau ada apa-apa bersama teman yang lain dikasih tuh. Nah obat itu tuh bisa ngebunuh. Dalam arti apa? Serangan jantung itu nggak selalu tekanan darah tinggi. Bisa kayak kasusnya Mbak, tekanan darah rendah itu juga bisa serangan jantung. Tapi begitu dikasih obat, malah makin turun tensinya. Nah jadi kalau misalnya orang yang serangan jantung, kita tanya, Pak ada obat serangan jantungnya nggak? Karena obatnya kan bisa beda-beda. Ada obat yang buat tekanan darah rendah, ada obat yang tekanan darah tinggi. Ya. Nah, jadi kayak gimana kalau yang namanya ini orangnya, ini orangnya. Ya. Nah, tiba-tiba kolaps aja. Oh, panggil bantuan telepon 109. Ya. Nah, ini dokter nih. Ini yang nolong. Ini korbannya. Nah, terus habis itu pinjam kayak di tahun. Itu juga nggak ada yang pindah-pindahin kepala ya? Ada ya yang pegang kepala ya. Lurusin aja. Lurusin aja dingin ya. Awalnya kepalanya kan tadi tempat ya. Nah ini duduk gitu ya, disetrum. Nanti yang disetrum itu nanti di rumah ini punya, keren banget. Luar biasa. Benar. Orang teman saya bilang, Pan itu rumah atau kantor? Rumah. Karena kenapa? Banyak tamu. Kalau tamunya kenapa-napa di rumah ini yang disalahin siapa? Mungkin bukan rumah ini, tapi ketika kita bisa nyelamatin orang yang kita kenal, itu pahalanya di atas lu. Bisa numpuk udah kayak ya ada dosa lu yang sebelumnya dihapus sudah selesai. Udah kayak ATM. Nah, terus itu kalau misalnya jantungnya tiba-tiba berhenti. Tapi gimana kalau tiba-tiba orangnya lagi makan tiba-tiba, sakit nih, Mbak siapa tadi? Mbak Marsya, sakit nih. Kenapa ya? Gitu ya. Nah, mungkin itu udah serangan jantung. Nah, jadi kayak begini. Rokok nih, misalnya ngerokok di depan sambil ngopi gitu kan. Iya. Tiba-tiba orangnya mulai kayak rasa ketekan dadanya, mulai sesak gitu ya. Nafas udah susah. Biasa sakitnya daerah sini, daerah dada. Sakitnya di sini. Sakitnya di sini. Dari sini. Nah, mulai keringet dingin.
mulai kesemutan, mulai kayak kok nggak enak badannya ya, kayak apa, badannya ngilu-ngilu. Mm-mm. Jangan ngira itu, makanya tadi saya bilang badan ngilu itu bukan berarti selalu masuk angin. Bisa aja serangan jantung. Kenapa coba? Coba kenapa badan kita bisa ngilu-ngilu seluruh badan ketika serangan jantung? Ada yang bisa jawab kira-kira? Kenapa tidak? Oke. Kira-kira badan darah ngalirnya ke seluruh badan atau cuma satu titik? Ke seluruh kan? Nah, karena itu yang menjelaskan ketika tersumbat berarti stop ya. iya, ketika tiba-tiba tersumbat di daerah sini, darah kita di kaki kira-kira tersuplai nggak? Enggak. Nah, itu yang menyebabkan kok mulai nggak enak ya badan kita yang satu badannya. Karena tersumbat, karena aliran darahnya tersumbat tadi. Ya. Nah, ketika akhirnya tersumbat, nah ini yang jantungnya nih. Misalnya dia ini kan kolesterol nih, gaya hidup, demen makan santan, demen gorengan, demen segala macam ya. Tiba-tiba pecah nih. Nah, pembuluh darahnya berhenti. Sep. Nanti jantungnya bisa tiba-tiba di sini yang menghitam, nah ini berhenti. Jadi orang ini hidup dengan sebelah kiri doang. Paham ya? Nggak gampang ya? Jantung nggak sulit kan ya? Mempelajari ini ya, nangkepnya ya. Sulit nggak? Apa? Nah, aman udah ditangkap ini. Udah, ya. Ya. Kalau nggak ngerti langsung ngomong ya. Siap. Ya. Saya akan coba jelaskan seberapa mungkin. Nah, ini saya bilang tadi. Pokoknya sakitnya satu badan aja udah. Satu badan terus daerah sakit tuh ditambah dadanya tertekan. Wis. Tapi pernah nggak ada yang napas pas lagi habis naik terus napas, terus sakit, terus nggak lama hilang sakitnya. Iya, sering. Nah, itu biasanya otot pernapasan. Bukan. Jadi kalau namanya orang serangan jantung sakitnya tuh nggak hilang-hilang, malah tambah sakit. Ya misalnya tiba-tiba lagi kayak gini, aduh sakitnya, terus kayak coba lagi, aduh tambah sakit, terus coba dikasih penekanan dikit kayak turun squat, sakit, nah itu berarti jantung kemungkinan. Hati-hati, jadi bisa depan, bisa belakang gitu ya. Sama hati-hati di daerah mah. Orang sering bilang, aku sakitnya mah kok kembung lo apa gerd. Itu kayak kembung Iya, ya, kayak gitu ya. panas. Nah biasanya kalau datang ke rumah sakit dengan kondisinya lagi mahnya kambuh, dokter akan periksa jantungnya langsung. Karena nanti dia takutnya ini mah atau jantung. Daripada salah, mendingan dicek. Bisa aja, oh ternyata ini mah doang kok, that's good. Tapi kalau oh ini ternyata jantung, nah itu harus ada tindakan berikutnya. Biasanya orang salah kaprah antara jantung dengan mah. Ya jadi kalau mbaknya sering mah gitu, hati-hati, bilang ke Pak Delon, ya, kayaknya nggak enak nih. Karena obat obat Milanta, Proma itu kan menurunkan asam lambung. Tapi hati-hati itu juga menghilangkan salah satu elektrolit yang penting juga di jantung, kalium. Oh itu. Jadi dia akan menghasil kaliumnya. Nah jadi kalau setiap dikonsumsi. ya, jadi ketika kita ini kalau keseringan kebanyakan akan bisa menyebabkan penurunan kalium untuk jantung. Makanya kalau orang-orang yang sering sakit mah, better cek ke dokter. Kenapa? Karena orang biasanya takut ke dokter ya. Iya. Takutnya kenapa? Takut suntik, sama takut bayar. Padahal sebetulnya dokter ngasih obat supaya apa? Hidup lama. Nah, jadi akhirnya obatnya yang kita karena obat kayak penurunan asam lambung itu nggak selalu harus yang binatang-binatang kayak gitu. Ada obat yang lebih ringan. Karena biasa badan itu makin tua itu akan memproduksi asam lambung akan lebih banyak kok. Itu lumrah. Tapi yang masalahnya adalah pintunya. Jadi kan kita nurun di sini, telan, masuk ke lambungnya ada pintu lagi. Nah biasanya pintu yang rusak tuh di sini. Kebanyakan makan pedes. Oh. Nah, makan pedes nih merah-merah nih kalau dicek lo di teropong. Banyak kasus nih alkohol banyak sekali. Alkohol, aduh. Nah, ini pintunya kalau pintunya sering
kan sering sering kembung Iya. ya. Iya, Nah, benar. pintu ini tuh biasanya rusak. Oh. Pintunya tuh kebuka terus flapnya, jadi panas. Nah, pas panas gitu tiba-tiba kayak jantung, nah itu tuh plus minus tuh bedanya. Ya, nanti ya. Nah, hati-hati dengan sambel. Sambel. Nah, terus habis itu kalau udah kayak gini gimana nih? Tiba-tiba geletak karena serangan jantung tadi kan. Jangan jangan tunggu orang nolong. Kita kalau bisa nolong. Kenapa? Kita cuma punya waktu 10 menit. 10 menit buat nolongin segera. Kalau enggak, otaknya rusak. Kita kan genjot nih. Kita genjot kayak gini ya, jangan lupa ini jantung kan. Gini, tuh. Berarti kita ngalirin apa? Darah. Darah. Nah, darahnya kemana larinya? Ke seluruh tubuh. Salah satunya ke yang paling penting? Oh, Otak. otak. Nah, ketika akhirnya dia bangun, kita lepas nggak CPR-nya? Tiba-tiba nih orang bangun nih, Lepas. lepas dong. Berarti dia hidup dong. Iya. Ya udah selesai. Tapi kalau dia nggak hidup-hidup, berarti kita ngapain? Harus pompa lagi. Terus. Kayak mobil starter mobil kan? Oh, berarti kita lakukan itu sampai tenaga medisnya datang gitu ya? Jadi CPR itu di stop apa? Pertama orangnya udah bangun. Ya masa orangnya bangun kita kejar-kejar terus. Pak, aku Pak lagi belajar Pak. Kemarin nggak ada ujiannya nih Pak kemarin. Haji mumpung Pak. Oke. Kedua, petugas medisnya datang. Ketiga, kitanya capek. Kalau misalnya Mbak misalnya suruh kayak begini, nanti nih pas lagi CPR pasti habis itu kelayangan. Karena apa? Kitanya capek kan? Iya. Karena darah rendah. Nah kalau misalnya kita nggak stop, kitanya bisa geletak. Tapi serius capek. Oh, capek ya? Capek kan? Lumayan nanti ada ujiannya 2 menit. Jauh terus itu. Nah, keempat, ketika udah ada tanda kematian. Artinya apa? Pas kita pegang badannya udah dingin, Dingin. udah biru. Pas kita genjot-genjot gini, 10 menit nggak hidup-hidup ya. Ya wis lah. Pak, saya capek Pak. Ada yang bisa bantuin nggak Pak? Nggak ada kan? Ya wis Pak, saya capek. Jadi bisa stop. Nah, jadi di menit pertama orangnya bangun, otaknya bisa selamat 90%. Menit kedua 80, menit ketiga 70, menit keempat 60, menurun terus probabilitasnya, kesempatannya. Makanya paling penting ketika ada siapapun yang geletak di depan kita atau ada orang geriak gitu ya, tanya, Pak ini udah berapa lama pingsannya atau nggak nafasnya? Oh udah 10 menit yang lalu. Ya wis lah. Ya, kalau emang nggak bisa ini ya udah maaf. Nah, Berarti kalau misalkan terjadi kayak gitu udah lewat 10 menit, ya kita bijaknya telepon ambulans aja lah ya. ya ini Pak, sebetulnya ini udah susah Pak, udah nggak bisa tolong Pak. Kayaknya udah takutnya kalau kita tolong jantungnya hidup tapi otaknya udah rusak Pak. Dan yang ada kita patungan Pak untuk beban hidupnya. Tapi memang ketika orang yang geletak depan kita langsung kita lihat, stopwatchnya berarti jalan, tetek langsung. Jadi dia pingsan atau dia henti jantung di depan kita, langsung kita genjot. Nah pertanyaannya, bisa nggak 100% nyelamatin orangnya? Nggak selalu. Jadi bukan berarti CPR itu akan bisa menghidupin orangnya. Ya, jadi kalau misalnya tiba-tiba ya, jadi 50% orang CPR itu 50% masih kesempatan. Mesin yang nanti Pak Deron punya nanti kurang lebih kita ngasih 30%. 20%-nya kehendak yang di atas, seberapa cepat kita nemuin sama seberapa efektif kita ngetek. Dah. Kan kejadian itu kan suka itu kan kayak di kamar mandi ya. Nah itu kan kita kan nggak tahu tuh, dia itu udah ngegeletak udah berapa menit atau berapa lama. Nah itu gimana kira-kira? Tetap kita lakukan